Hai, apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi di channel saya, Enichen Motivasi. Jangan lupa di like and subscribe ya. Thank you teman-teman yang sudah subscribe ya, dan yang sudah mau mengikutin. Nanti akan ada video-video terbaru saya ya, yang akan sharing pengalaman saya bagaimana menjalankan bisnis network marketing ya, dan pengalaman proses saya dalam menjalankan sebuah bisnis network marketing ya. Banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa bisnis network marketing adalah sebuah bisnis yang sangat tidak layak untuk dijalankan, dan ada yang bilang bahwa bisnis network marketing adalah jual mimpi ya, dan ada yang bilang bahwa jalankan bisnis network marketing nggak bisa sukses ya. Banyak sekali banyak sekali mindset orang kebanyakan bahwa bisnis network marketing adalah bisnis yang tidak jelas. Jadi kenapa mesti harus jalankan bisnis network marketing ya? Jadi banyak orang begitu dipresentasi, begitu ditawarkan sebuah peluang bisnis network marketing, orang selalu langsung up, tidak mau mendengarkan, dan kebanyakan orang langsung negatif. Atau Anda yang di luar sana yang sedang menjalankan bisnis network marketing dan dijauhi teman Anda, atau ya dikucilkan, atau jangan-jangan teman main Anda udah nggak mau main dengan Anda lagi. Bagaimana cara menyikapinya ya? Apakah Anda tetap lanjut untuk menjalankan bisnis Anda, atau Anda akan down, atau Anda ikut terpengaruh sesuatu yang negatif yang teman-teman Anda sampaikan ke Anda ya. Oke, saya akan sharingkan untuk teman-teman semua, memberikan sebuah kekuatan untuk teman-teman yang ingin serius dan ingin menjalankan bisnis network marketing sebagai karir Anda, passion Anda ya. Anda boleh dengarkan video-video saya, karena saya berkarir di bisnis network marketing dan saya mencapai kesuksesan di MCI tentunya ya, bisnis yang saya jalankan sampai saat ini dan seterusnya ya. Bisnis network marketing adalah mengajarkan banyak hal ya, banyak sekali, karena saya bertumbuh dan berkembang, menjadi seseorang yang punya mindset positif, punya sikap yang positif. Itu saya pelajari di bisnis network marketing, teman-teman ya. Mungkin kalau bisnis konvensional itu ya, banyak orang merahasiakan ilmunya ataupun merahasiakan kiat-kiat suksesnya. Tapi beda banget dengan menjalankan bisnis network marketing ya. Kita diajarkan leader kita diajarkan upline kita. Karena kenapa di bisnis network marketing adalah kita adalah saling support antara downline dan upline gitu ya. Jadi kita tidak ada yang secret gitu ya, merahasiakan ilmu antara upline dan downline. Justru sebaliknya ya, upline menduplikasikan ilmunya untuk downline-nya. Nah, maka dulu saya awal menjalankan sebuah bisnis network marketing, saya tidak mengerti. Saya tidak bisa bicara di depan publik, saya tidak bisa presentasi, saya tidak bisa demokan sebuah produk. Tetapi kenapa saya mau? Karena saya ada keinginan dan saya punya mimpi ya. Saya menjalankan bisnis network marketing dan saya bisa mewujudkan mimpi saya. Karena pada saat saya dipresentasi, dan di situ saya lihat sebuah peluang bisnis yang menghasilkan income yang tak terbatas. Modal kecil, income tak terbatas, dan bisa keliling dunia. Siapa yang tidak mau mempunyai kehidupan yang bisa traveling keliling dunia dengan gratis ya? Tentunya semua orang mau. Nah, tapi kebanyakan orang tidak mau dengan prosesnya, hanya mau saja tapi tidak mau
prosesnya. Nah, di situ teman-teman, banyak orang gagal menjalankan bisnis network marketing seperti itu. Ya, apa sih Bu ini yang bisa Bu ini petik di bisnis network marketing? Jawabannya adalah banyak sekali ya. Saya dapat pelajaran tentang sabar ya. Saya dapat pelajaran tentang berpikir bijaksana ya. Jadi saya juga banyak pelajaran di mana saya harus tetap semangat, saya tetap memotivasi diri saya, karena di modal bisnis network marketing adalah semangat, tekad ya, daya juang kita yang kuat sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Karena modalnya relatif terjangkau dan tidak ada resiko yang sangat besar. Karena banyak orang begitu join dan mereka ada penolakan dan mereka down dan akhirnya mereka tidak jalankan lagi dan mereka begitu mereka gagal dan mereka menyalahkan bisnis MLM ya. Nah, itu teman-teman, banyak orang yang menjalankan bisnis network marketing itu hanya sekali menawarkan dan tidak pelajari bagaimana caranya supaya bisa sukses. Nah, sedangkan saya dulu menjalankan bisnis network marketing awal saya, step yang saya lakukan adalah saya mempelajari ya, saya mempelajari, bukan tetapi saya mempelajari terus berlarut-larut saya belajar saja dan saya tidak action, tidak teman-teman. Langkah yang saya lakukan, saya sambil pelajari, saya pelajari tentang produknya, saya pelajari bagaimana saya supaya bisa presentasi ke calon partner saya ya, calon tim bisnis saya, dan saya langsung action ya, saya terjun langsung. Jadi saya setelah membaca atau saya sudah tahu dari upline saya kurang lebih, saya sudah memakai juga produknya sendiri, sehingga saya sharing tentang testimoni pribadi produk-produk yang saya sudah gunakan. Itu langkah awal ya, awal sekali begitu saya join di MCI ya. Terus langkah yang kedua adalah saya mencoba ya bercerita tentang produk MCI yang begitu banyak manfaatnya ya. Dan yang kedua adalah saya bercerita tentang nilai plus dari membeli sebuah produk, yaitu adalah peluang bisnisnya. Nah, bagaimana Bu Eni kok bisa orang mau mendengarkan Bu Eni waktu ceritakan tentang peluang bisnisnya ya? Dan apakah Bu Eni juga positif ya pas saat men-sharingkan produknya dan men-sharingkan peluang bisnisnya ya teman-teman? Kadang ya banyak orang bertanya seperti itu ya. Terus apa yang terjadi begitu awal saya sharing? Awalnya sharing juga banyak sekali yang namanya penolakan ya. Ada yang tidak mendengarkan, main HP ya. Begitu saya demo, banyak sekali yang main HP. Pas begitu saya ceritakan tentang produknya, ya pura-pura mendengar tapi kayaknya nggak dengar gitu ya. Tapi ya saya tetap happy, saya tetap legowo. Bagi saya kalau dia tidak closing ya, nah itu pelajaran bagi saya bahwa saya sudah punya kesempatan untuk belajar bagaimana saya menceritakan tentang produk yang saya jalankan bisnisnya. Dan yang kedua adalah kalau mereka tidak excited mendengarkan sebuah peluang bisnis, ya saya tidak masalah, karena saya pikir adalah pelajaran bagi saya juga. Saya tentang sudah men-sharingkan sebuah informasi peluang bisnis. Dengan begitu banyak jam terbang men-sharingkan produk dan men-sharingkan peluang bisnis, sehingga yang tidak bisa menjadi bisa ya. Karena saya sendiri orang yang tidak suka banyak bicara di depan orang banyak. Saya sendiri juga orang yang tidak pandai untuk bicara yang lancar gitu di depan orang ya teman-teman. Tapi saya pikir kalau saya tidak mencoba, bagaimana saya tahu kualitas diri saya? Kalau saya tidak memberanikan diri untuk mencoba dan saya tidak langsung ya berani, kapan saya bisa? Karena saya punya dream ya, saya punya tujuan menjalankan bisnis ini agar saya segera sukses. Nah, saya coba begitu, saya coba dan ya
pasti salah-salah ya. Kalau saya salah ya mungkin ada orang yang nggak begitu gitu ya, nggak ngerti. Tapi karena saya semangat, karena saya happy saat saya sharingkan produk dan saya sharingkan peluang bisnisnya, sehingga orang ya senang mendengarkannya. Nah, bukan berarti orang senang mendengarkan langsung closing teman-teman, tetapi justru ada orang yang mempertanyakan apakah ini sudah berhasil, apakah ini sudah dapatkan income yang besar dari bisnis yang ini tawarkan. Nah, banyak yang saya jumpai dan saya presentasi di awal menanyakan apakah saya sudah mendapatkan income yang seperti saya presentasi. Nah, pada saat saya join, saat saya mencoba untuk terjun langsung ke lapangan dan saya presentasikan, saya baru memulai. Jadi saya jawab ke prospek saya baru memulai Bapak dan Ibu ya, dan saya mengajak Bapak dan Ibu agar sama-sama suksesnya barengan dengan saya. Kalau untuk bonus yang bonus hariannya saya sudah dapatkan, dan justru itu karena saya dapatkan dengan bonus harian, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis ini dengan sama-sama. Nah, biasanya saya targetkan setiap hari saya harus ketemu minimal ya 3-5 orang untuk saya presentasi. Ya, dengan saya banyak ketemu orang dan saya banyak presentasi, itu mengasah kemampuan saya, sehingga saya jauh lebih pede, saya jauh lebih jauh lebih lancar gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang menjalankan bisnis MCI atau dan bisnis MLM lah, bisnis network marketing atau jalankan bisnis konvensional sekalipun, begitu Anda sering melakukan, lebih sering dan sering lagi ya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Tidak ada orang yang langsung bisa, tidak ada orang yang langsung ahli gitu ya. Semua dimulai dari step by step, semua kita mulai karena kita mau mencobanya ya. Karena saya sendiri pribadi tidak ada cita-cita untuk sukses di network marketing, tapi karena impian saya yang saya inginkan itu semua ada di bisnis network marketing, tentunya keliling dunia dengan gratis ya. Terus impian saya bisa punya income yang tak terbatas, itu ada di network marketing. Terus saya juga ingin punya penghasilan seperti seorang pengusaha. Nah, itu bisa saya dapatkan juga di bisnis network marketing. Saya pikir dulu pas begitu saya di presentasi ya, saya lihat bahwa sebuah peluang bisnis network marketing adalah bisnis yang menjanjikan bagi saya pada saat itu ya. Saya mencoba, teman-teman. Nah, kalau teman-teman di luar sana di presentasi sebuah peluang bisnis network marketing, rata-rata menanyakan ya, mudahnya, menanyakan yang paling tersimpel, menanyakan paling tergampangnya, apakah gampang suksesnya ya. Kalau saya nanti di video-video saya selanjutnya saya akan kasih step by stepnya bagaimana melewati sebuah prosesnya hingga sampai di puncak kesuksesan ya teman-teman. Nah, saya sendiri juga sama teman-teman. Saya pernah mengalami juga diusir orang saat presentasi ya, bahkan hujan udah gelap, sudah mendung ya. Terus diusir ya karena orang itu trauma dengan bisnis MLM ya. Tetapi apakah saya di situ down ataukah saya jadi tidak percaya diri untuk menjalankan bisnis network marketing? Tapi tidak teman-teman. Saya justru menjadi motivasi sehingga saya menjadikan sebuah proses yang tidak enak itu menjadikan sebuah kekuatan bahwa saya harus lebih serius lagi, saya harus lebih semangat lagi, lebih banyak lagi action untuk bertemu dengan orang-orang banyak. Nah, pada saat itu saya bertemu dengan lebih dari 5 orang. Saya pikir bahwa kalau saya presentasi 5 orang dalam satu hari, minimal join 1 ya, 1 orang join gitu ya. Nah, tetapi tidak seindah yang saya pikirkan gitu.
Kadangkala saya presentasi 5 orang 2 hari berturut-turut, berarti 10 orang saya presentasi menghabiskan waktu dan tidak closing. Dan saat tidak closing, apakah saya broken atau saya down? Tidak, teman-teman. Justru saya presentasi ya 10 orang itu dalam 2 hari saya presentasi, nggak ada satupun yang closing, saya tetap positif, saya tetap semangat, saya tetap melakukan membuat janji ya. Jadi di antara 10 orang yang saya presentasi itu tetap saya follow up ya. Saya pikir saya membuat janji baru sama orang yang lain, tapi 10 orang itu tetap saya akan jadi PR saya jadikan sebuah follow up gitu ya. Siapa tahu orang itu bisa open mind dan mereka juga tertarik dengan apa yang saya tawarkan. Nah, dengan banyak proses penolakan ya, kerja presentasi nggak ada hasilnya, terus udah gitu juga jauh-jauh presentasi saya tuh nggak deket gitu ya teman-teman, tapi saya naik motor ya, mengendarai motor terus jauh ya, saya ke daerah Cengkareng, daerah daerah mana tuh ya, Tangerang, Cimone gitu ya, terus Taman Cibodas naik motor ya. Dulu saya nggak ngerti ya, nggak takut-takutnya presentasi jauh-jauh pulang sampai malam. Kalau belum jam 11 malam saya belum pulang ya, saya presentasi, saya buat janji, pokoknya belum 5 orang saya belum pulang, seperti itu. Nah, buat teman-teman ya, teman-teman udah tahu ya, upline saya di bisnis MCI adalah Pak Wendy, anak muda yang sangat luar biasa, yang menginspirasi banget ya. Itu yang mengajarkan saya untuk menjalankan bisnis itu harus happy ya, enjoy. Jadi setiap ada penolakan ya enjoy aja ya. Saya presentasinya jauh-jauh, nggak deket ya, naik motor nggak enak kayak sekarang, naik mobil Mercy ya, naik mobil BMW ya, naik ber-AC. Dulu naik motor panas-panasan, hujan-hujanan, udah perut lapar, haus, terus jauh-jauh ke 3 orang ya ditolak, ke 4 orang ditolak ya, ke 5 orang ditolak, terus pulang ke rumah dengan ya nggak ada bonus yang masuk besoknya pastinya. Tetapi bukan saya down ya, tapi teman-teman, saya semakin semangat dan saya semakin gigih ya, saya semakin yakin bahwa sebuah penolakan di awal bukan akhir bagi saya gitu ya. Jadi saya tidak mudah dikalahkan oleh proses, teman-teman ya. Jadi pada saat itu saya presentasi, begitu banyak orang yang menolak, akhirnya ada orang juga yang join dengan saya. Seperti, apakah Anda sama seperti saya di awal jalankan bisnis MCI? Banyak banget penolakan di awal, banyak presentasi tapi tidak didengar, banyak menawarkan produk tapi tidak didengar ya. Teman-teman, jangan berkecil hati, karena sebuah kesuksesan harus melewati sebuah proses. Nah, kalau kita tidak ada proses, bagaimana mau kita bercerita tentang nikmatnya sebuah proses ya, nikmatnya sebuah keberhasilan. Jadi kalau kita begitu mudah menjalankan sebuah bisnis dan kita sukses, dan kita begitu mudah closing, kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah pembelajaran, kita tidak akan mendapatkan sebuah pengalaman yang bagaimana bisa mengajarkan karakter kita menjadi seseorang yang sabar, menjadi seseorang yang mau melewati sebuah prosesnya, dan menjadi seseorang yang lebih gigih ya, tidak mudah menyerah. Karena di dalam diri kita, teman-teman ya, kita itu adalah orang yang multi talent sebetulnya. Jadi kalau teman-teman baru join 1 bulan 2 bulan dan ditolak orang dan mengadjust diri teman-teman sudah tidak bakat atau sudah tidak ada rezeki di bisnis network marketing, itu adalah salah besar ya, sangat salah besar. Karena kesuksesan dibangun bukan dari 1 atau 2 bulan ya. Kesuksesan itu dibangun ya dengan proses yang sangat tidak bisa ditentukan ya. Yang bisa menentukan adalah bagaimana perubahan mental Anda, bagaimana
Anda mampu melewati sebuah prosesnya, bagaimana Anda tetap semangat di dalam sebuah proses yang tidak enak, ya. Karena proses-proses ini mengajarkan kita, ya, caranya, solusinya, ya. Kita jadi belajar, ya, lebih baik lagi, dan kita tahu bahwa sebuah kesuksesan itu harus ada harga yang harus kita bayarkan. Nah, kalau saya dulu tidak melewati sebuah proses penolakan, ya, diusir orang, jatuh dari motor, kehujanan, kepanasan, pulang larut malam dalam kondisi lapar dan tidak menghasilkan, ya, berminggu-minggu tidak ada hasilnya, saya tetap bertahan. Bagaimana saya bisa cerita kepada teman-teman semua bahwa saya mampu melewati itu semua, dan teman-teman, ya, sedikit bertahan lagi saat ada keinginan untuk menyerah, teman-teman pasti sampai, teman-teman pasti nyampe ke puncak sukses, ya. Kalau teman-teman lebih lama bertahannya saat menjalankan bisnis MCI. Menjalankan bisnis MCI, ya pasti akan sukses seperti itu. Dan oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini, ya. Nanti saya akan sharingkan lagi, ya, lebih banyak lagi kisah sukses saya, dan nanti saya juga mungkin bisa juga kisah sukses Pak Ardi juga, ya, dan bagaimana caranya untuk menggabungkan sebuah suami istri bisa menjadi satu gitu, menjalankan bisnis network marketing. Nah, banyak sekali tips-tips yang saya akan bahas di video saya nantinya, ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa di like dan subscribe agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya. Untuk video kali ini cukupnya sampai di sini. Semoga sharing saya bermanfaat buat Anda semua yang baru memulai bisnis MCA atau network marketing. Jadi teman-teman bisa jadikan sebuah gambaran bahwa banyak sekali kegagalan di awal belum tentu itu adalah akhir cerita Anda saat menjalankan bisnis network marketing, ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.